sholatnya, pahala pengajiannya itu sama Allah diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti, orang-orang yang pernah dia bantu, orang-orang yang pernah dia bentak, orang-orang yang pernah dia rasani hibah. Sehingga pahala-pahala dia percuma dia sholat, percuma dia ngaji, percuma dia haji, semua dikasih kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Terus kemudian malaikat, ya Allah, bagaimana ini pahala kebaikan sudah habis semua dibagi-bagikan, tetapi masih banyak yang datang melapor bahwa dia pernah juga disakiti, bahwa pernah dia diomongin, bahwa pernah dia ditipu, pernah pokoknya banyak sekali dia menyakiti saudaranya. Lalu apa kata Allah? Kalau gitu, ambil kejelekan orang yang dia sakit itu, dosa-dosanya pindahin ke dia. Jadi inilah ternyata orang yang bangkrut. Kenapa? Pahala dia habis diberikan kepada orang yang pernah disakiti, dan ternyata masih banyak orang yang disakiti oleh dia, maka dosa-dosa orang yang pernah disakiti dipindahin ke dia. Nah, inilah orang yang bangkrut di akhirat. Jadi kalau ibu-ibu sedang ini pengajian, bapak-bapak datang pengajian, ini bagus sekali. Pahalanya dari rumah datang ke sini, kaki kanan mendapatkan pahala, kaki kiri mengurangi dosa. Sering-sering pengajian, sering-sering datang ke masjid, rontok itu semua dosa-dosa. Tapi kok ketika pulang pengajian, rendeng-rendengan berangkat pulang sambil ngerasani, sambil ngomongin, tahu nggak? Kenapa? Ini tadi panitianya pasti banyak untungnya. Lah kenapa? Snacknya cuma kayak gini loh. Air putih doang loh. 1 gelas ini ada snacknya lagi. Terus diomongin di jalan, maka pahalanya langsung gugur. Pahala ngajinya, pahala sholatnya di rumah, sambil jalan mengarasani orang-orang, dan apa tadi, pahala kita dikasihin ke orang yang kita omongin, dikasihin ke orang yang kita sakitin. Rugi gak Bu? Mau gak bangkrut kayak gitu? Jaga ini mulut, jaga ini mulut. Emang enak kalau ngerasani ini. Coba kalau kita lagi puasa Bu, terus ada orang yang ngajak ngerasani, bisa hilang laparnya Bu. Gak kerasa lapar, atau udah maghrib ya. Padahal dari tadi kita ngomongin orang, dan orang itu bahagia yang kita omongin. Pahala puasa kita ditransfer langsung ke dia, ke rekening dia. Di akhirat nanti langsung ada transferan pahala ya di nomor rekening ini. Itu dari kita. Percuma kita hanya dapat lapar dan dahaga. Sholat juga cuma gak dapat apa-apa. Semua dikasihin ke orang yang kita rasani. Belum nanti sampai di rumah, pembantu mecahin piring, langsung kita onek-onek ke. Marah-marah kita sama pembantu. Punya mata gak? Ini piring kesayangan kamu. Pahala sholat kita tadi dikasih ke dia. Padahal tadi kita baru sedekah di masjid, baru nyumbang masjid. Pahala sumbangan kita juga buat si pembantu yang sakit hati, di omongin kita, disakitin kita. Maka ibu-ibu kalau anak cucu mecahin piring gak usah dibentak, pembantu mecahin piring gak usah dibentak. Karena apa? Rasulullah pernah mengatakan setiap segala sesuatu itu punya ajal, punya habisnya, punya kematiannya. Termasuk piring yang pecah itu karena kamu sudah ajalnya. Mau gimana pun dia pasti pecah. Mau kita jaga gimana dia pasti pecah. Kalau kamu sudah ada ajalnya, dia sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita beli pot yang mahal-mahal gitu, tahu-tahu cucu nabrak pecah. Ya padahal baru masih kredit, itu masih 10 bulan lagi. Ya itu sudah ajalnya gitu. Mau kita bentak-bentak anak tidak akan bisa bersatu lagi itu. Tadi apa namanya, guci-guci itu, hiasan-hiasan itu. Jadi lebih baik di dalam hidup ini selalu connect sama Allah. Menjaga hubungan kita dengan Allah artinya juga menjaga hubungan kita dengan manusia.
Tidaklah seseorang disebut menjaga hubungan dengan Allah kalau dia tidak menjaga hubungannya dengan manusia. Karena itu akan menggugurkan semua pahala-pahala yang bisa dia himpun. Kalau kita sendiri, kalau tiba-tiba ada yang menipu kita, ada yang ngerasani kita, ada yang membenci kita, itu berbahaya gak buat kita? Hah? Kira-kira? Nggak berbahaya. Kenapa? Justru kita yang mendapatkan transferan pahala. Tadi pagi saya ada yang curhat, ibu saya ada yang nipu. Saya pakai telepon itu kirim pulsa itu. Ternyata saya nggak tahu gimana caranya dia transfer 500.000 buat orang yang minta pulsa. Karena apa, ngurusin anak gimana ya? Anaknya di rumah sakit ya gitu ya, model-model kayak gitu. Bu, saya tertipu dan nangis bercucuran air mata. Saya tertipu bu, gini. Saya duduk, saya transfer aja mau 500.000, ternyata saya telepon lagi nggak bisa. Saya bilang, kamu keenakan dia dapat 500.000, kamu nggak usah susah hati. Karena apa? Kamu harus bersyukur, bukan kamu yang menipu. Yang berbahaya adalah kalau kamu yang menipu. Kalau kamu ditipu itu nggak berbahaya. Karena Allah berkata, wa may yuridillahu khairan faminhu musibahu minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dan untuk dia, maka akan Allah beri musibah lebih dahulu. Jadi Allah itu kalau mau ngasih kebaikan buat kita, mau ngasih hadiah buat kita, mau ngasih rezeki yang lebih banyak, Allah uji dulu dengan musibah gitu. Jadi ketika kita ditipu 500.000, percaya kalau kita langsung connect sama Allah, menjaga hubungan kita dengan Allah, maka kita akan diganti yang berlipat-lipat ganda, lebih baik, lebih bagus, lebih berkah dari apa yang hilang daripada kita. Percaya. Kita harus percaya dengan janji Allah bahwa apa yang hilang dari kita itu pasti akan Allah ganti. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat. Maka nggak usah dia sampai apa ya, nangis sampai kayak gimana gitu. Itu pasti diganti sama Allah. Saya pernah baru-barunya punya mobil baru, kegores sedikit itu udah galau. Waduh, ini kegores. Cucu-cucu gak boleh mendekat ke garasi ya, nanti aku coret-coret lagi. Wah, di jalan juga hati-hati bawanya gitu. Taunya apa? Pulangnya kita antri bensin untuk beli bensin gitu, terus ngantuk. Ya. Qadarullah kok bisa ngantuk? Tiba-tiba kita udah ada di bawah truk yang juga antri bensin. Jadi mungkin jalan gelemet itu, mobilnya kita dalam keadaan ngantuk fly gitu. Akhirnya kok mobil yang tadinya cuma kegores sedikit aja galau, ini aku meruntung langsung ke belakang, kap mobil itu meruntung gitu. Nah itu kalau kita tidak connect sama Allah, tidak tersambung sama Allah, kira-kira gimana? Yang tadinya kegores aja kita ngambek ya, tapi ini ternyata mobil itu meruntung. Orang kalau tidak nyambung dengan Allah pasti rasanya gelo, sedih, kecewa, kepikiran, wah gak karu-karuan. Tapi saya langsung bilang sama suami saya, karena yang waktu itu yang bawa suami saya bilang, ini dunia, cuma dunia. Gak usah digalauin, gak usah disedihin, ini cuma dunia. Karena dunia ini tidak ada harganya. Rasulullah pernah mengatakan, dunia dan seisinya, langit dan bumi seluruhnya, ya, itu harganya hanya seharga sebelah sayap nyamuk. Bapaknya Rasul bilang gitu. Dunia dan segala isinya itu hanya sebesar seharga sebelah sayap nyamuk. Ini apalagi cuma mobil. Kehilangan yang besar, yang perlu kita sedih kalau kehilangan hidayah. Kita sudah terbiasa ngaji odot, satu fardhu wan juz, kita sudah terbiasa sholat duha, tapi kok akhir-akhir ini jadi males ya? Mau ngaji itu mau buka Quran juga males ya? Mau sholat duha mau jadi males? Nah itu kita harus nangis gitu sama Allah. Tersungguh ya Allah, dosa apa gerangan
sehingga engkau tidak memberi kesempatan aku lagi untuk bisa sholat, untuk bisa enak ngaji. Itu yang harus kita sedihin kalau kita kehilangan hidayah. Termasuk karunia yang paling besar buat kita adalah ketika kita mendapatkan hidayah. Jadi ibu sama bapak-bapak, mari kita jaga hubungan kita dengan Allah terus-menerus. Kalau kita menjaga hubungan dengan Allah dengan zikir, setiap hari zikir, mau berangkat ke masjid zikir, pulang dari masjid zikir. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berzikir, mengingat Allah, termasuk ini sudah mengenai kita berzikir ya. Barang siapa yang berzikir, maka pahalanya lebih daripada dia berperang menebas lehernya musuh. Kita ternyata bisa kembali ke zaman Rasulullah di mana para sahabat mampu menebas lehernya musuh. Ternyata kita juga bisa dengan apa? Dengan banyak-banyak berzikir. Kita lakukan apa yang Allah suka itu. Zikir itu timbangannya berat, Bu. Zikir itu timbangannya berat. Bahkan tadi bisa mengalahkan musuh pun itu lebih berat dari zikir. Ringan diucapkan tapi berat di timbangannya. Jadi dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring zikir, mau tidur zikir. Itu artinya kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Ketika kita zikir, banyak berzikir, percaya kamu, setiap kali kita dapat musibah, setiap dapat ujian, maka Allah akan kirimkan pertolongan. Pertolongan Allah, misalnya kita banyak masalah dari di rumah ke sini, baru sampai sini udah ada masalah dengan suami, anak, tetangga dan sebagainya, kita banyak berzikir, maka pertolongan pertama yang Allah berikan kepada orang yang selalu berzikir adalah apa? Tatma'innal qulub, ketenangan hati. Jadi ketika ibu dapat musibah, hentakan pertama Allah langsung mengirimkan hati tenang seperti tadi. Kita mampu berbahasa dengan bahasa langit. Bahasa langit itu apa? Bahasanya Allah. Ya Allah, musibah ini engkau pasti tahu bahwa ini yang terbaik buat saya. Allah berikan hikmah-hikmah yang banyak sehingga kita bisa tenang walaupun kita mendapatkan musibah. Jadi pertolongan pertama ketika kita mendapatkan musibah adalah tatma'innal qulub. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Kenapa kita bisa tenang? Karena kita terbiasa berzikir. Diberi ketenangan hati, waladzi anzala sakinah, tenang di hati, lihat dari iman dan ma'aman. Kemudian Allah tambah terus imannya. Akhirnya apa? Ya Allah, terima kasih atas musibah ini. Saya jadi baik lagi dengan suami saya. Saya jadi lebih mendekatkan diri kepada-Mu. Nah, itu bonusnya adalah bertambahnya iman. Jadi kalau kita dapat musibah, hati kita masih sedih, masih galau, masih nangis-nangis, berarti Allah belum menurunkan pertolongannya. Itu harus diingat. Berarti Allah belum menurunkan pertolongannya. Kalau kita diberi ketenangan hati, nggak apa-apa, ini dari Allah, ini atas izin Allah, pasti Allah memberi jalan keluarnya. Ingat Bu, sebenarnya setiap kali masalah, setiap kali ujian, setiap kali apapun itu, Allah berikan sekaligus dengan penyelesaiannya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, likuli da'in dawa'u. Di setiap sakit Allah berikan obatnya, gitu kan ya? Kita sering dengar setiap penyakit Allah berikan obatnya. Itu sama aja, setiap kali kita mendapatkan masalah Allah berikan jalan keluarnya. Itu percaya. Orang yang selalu terhubung sama Allah langsung, ini pasti Allah telah menyiapkan jawabannya. Saya ini Bu, kalau Ibu tadi saya belum memperkenalkan diri, kalau Ibu tahu saya ini bekerja di bidang fotografi. Kalau di Kota Gede ada pelangi foto, itu saya di sana. Pernah suatu ketika saya itu kan panggilan foto biasa ya, dipanggil orang untuk motret manten, untuk motret apa. Pernah pada suatu hari, qadarullah dengan izin Allah, saya lupa jadwalnya. Saya lupa bahwa hari ini saya harus motret di sana. Tiba-tiba orangnya nelpon.
ijazah, ijabnya sudah selesai. Bayangkan kalau ibu punya acara, manggil tukang fotonya nggak datang. Rasanya mau disembelih tukang foto ya. Saya pun gitu. Bu, ini acara sudah selesai. Langsung saya ingat, Masya Allah, kok bisa lupa gitu. Tapi langsung ketika kita langsung bentangan pertama kita connect sama Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus sadar bahwa ini tidak mungkin terjadi tanpa seizin Allah. Dan Allah tahu pada tanggal sekian, jam sekian, kami lupa. Nanti sebelum terjadi, Allah sudah tahu bahwa nanti kamu pasti lupa. Jadi Allah sudah tahu. Jadi langsung saya connect sama Allah. Ya Allah, ini tidak mungkin terjadi tanpa seizinmu. Dan engkau telah tahu jawabannya. Engkau tahu penyelesaiannya. Udah selesai. Kalau saya nggak terhubung pada sama Allah saat itu, pasti saya juga ikut pingsan. Hah? Kamu ini gimana? Pasti panik, pasti nggak ngerti apa yang dilakukan. Tapi karena terhubung dengan Allah, langsung saya katakan, ya Allah, tidak mungkin lupa itu tanpa seizinmu. Engkau tahu aku pas saat ini akan lupa dan engkau telah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Tahu nggak Allah cara menyelesaikannya? Mudah bagi Allah menyelesaikannya. Akhirnya apa? Saya bawa Allah itu ke rumah mantennya. Saya bawa, ya Allah, aku pasrah. Apa yang menurutmu baik? Aku nggak tahu jawabannya. Kita ini manusia yang lemah, ya. Allah itu menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, nggak tahu apa-apa, nggak tahu bahwa nanti sampai rumah apa enggak, kita nggak tahu. Nggak tahu kita apa besok masih hidup apa enggak, nggak tahu. Bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah saat ini, gitu kan? Kecuali kalau kita telepon. Lemahnya manusia, bahkan kita nggak bisa melihat kuping kita sendiri kalau nggak cermin. Artinya apa? Memang manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maka jangan sok-sokan mau menyelesaikan masalah tanpa melibatkan Allah. Kacau nanti jadinya. Jadi akhirnya, ya Allah, antar aku ke sana ya Allah. Karena hanya Engkau yang tahu cara menyelesaikannya. Dan benar saya takjub dengan kekuasaan Allah. Ya, saya sudah pasrah apapun yang terjadi ya Allah di sana, aku terima, aku ridho, gitu. Dan jadikanlah kesabaranku itu sebagai menghapus dosa-dosaku. Sampai di sana apa? Kira-kira saya disembelih nggak ya? Sampai di sana saya minta maaf, ibu saya minta maaf, saya betul-betul lupa. Nggak tahu gimana kok bisa lupa, saya nulis di jadwal sehingga tidak terjadwal. Apa jawaban tuan rumah? Takjub saya sama Allah. Jawaban tuan rumah, nggak apa-apa bu, sebenarnya saya yang salah. Kata tuan rumahnya itu, sebenarnya kami yang salah karena tidak mengingatkan lagi sebelumnya. Malah dia yang minta maaf tuh. Padahal kan dia sudah order, mau mengingatkan atau enggak itu sudah tanggung jawab saya. Maaf, saya juga tidak mengingatkan lagi sebelumnya. Siapa yang nuntut dia ngomong kayak gitu? Allah. Siapa yang menuntut saya bisa ngomong kayak gitu? Semuanya Allah. Saat itu saya takjub dengan Allah. Artinya apa? Tidak ada masalah yang tanpa penyelesaian. Allah berikan kita masalah, pasti Allah beri juga solusinya. Demikian juga ketika kita menghadapi anak, menghadapi suami, jangan sok-sokan bisa menyelesaikannya sendiri. Anak saya itu keluyuran setiap hari, setiap malam kemana-mana. Udah tak gebukin, udah tak kunci, udah tak marah-marahin, tak bentak-bentak, nggak juga ada hasilnya. Rasain aja nanti kita, pusing sendiri kita. Karena kita apa? Mencoba menyelesaikannya sendiri. Udah tak dukung, bisa keluar lagi lewat mana? Udah tak marahin, udah tak ancam kalau kamu tuh masih keluar kamu dari rumah ini. Malah dia beneran keluar. Tambah pusing kita karena kita nggak pulang. Artinya jangan sok-sokan menyelesaikan sendiri. Nggak akan mampu kita. Ya, setelah kita ikhtiar dengan sebaik-baiknya, jangan lupa yang akan menyelesaikan ini adalah Allah. Maka bangunlah di sepertiga malam. Di sepertiga malam disitulah pertolongan Allah. Jangan turunkan tangan ini terus, mendengil, berdoa terus kepada Allah. Ya Allah, tolonglah anakku ya Allah. Aku benar-benar tidak berdaya ya Allah, tidak berdaya, aku tidak mampu apa. Tolong beri hidayah dia, lindungi dia dimanapun berada, dekatkan orang-orang yang beriman.
beriman untuk dia, beri jalan keluar atas setiap persoalan ini. Allah, aku benar-benar tidak berdaya. Kasih saksi, yaitu air mata kita. Karena air mata itu nanti akan bersaksi di akhirat. Benar ya Allah, dia benar-benar meratap padamu, menangis kepadamu. Aku saksinya air mata. Jadi jangan sok-sokan menyelesaikan sendiri apapun itu persoalannya. Persoalan dengan suami, persoalan dengan tetangga, persoalan dengan siapa. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia dan menyelesaikan persoalannya. Jadi cara kita menyelesaikan persoalan itu adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Banyak terus berdoa, terus setiap saat berdoa, berdoa. Nggak usah pada saat kita habis sholat aja berdoa setiap saat. Mau minum, biasakan berdoa. Saya kalau minum berdoa, ya Allah, apa yang saya doakan selain doa minum, saya berdoa, ya Allah, bagikan akhlakku, jernihkan hatiku, kuatkan iman. Mau minumnya berdoa yang panjang. Berdoa itu gak ada salahnya. Bid'ah. Berdoa itu kan buat doa minum kan bukannya itu. Berdoa itu setiap saat boleh. Mau makan berdoa, mau jalan berdoa terus, ya Allah, mau tidur semua orang-orang yang kita sayangi kita doakan, guru-guru kita, tetangga kita, itu doa terus. Dan doa itu pasti terkabul. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Tidak ada yang menepati janji kecuali Allah. Doa itu pasti terkabul. Yang pertama, doa terkabul apabila kita meminta seperti yang kita inginkan. Ya, doa terkabul itu seperti itu. Ya Allah, aku pengen bulan ini bisa beli mobil. Ternyata apa? Ada aja rezeki bisa mobil. Nah, itu namanya doa terkabul seperti apa yang kita inginkan. Tapi ada juga doa terkabul tapi diganti dengan yang lebih baik. Ya Allah, besok saya pengen beli motor, ngumpulin uang, nggak kekumpul-kumpul, gitu. Akhir mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak kekumpul-kumpul motor. Tapi apa? Anak kita sehat, pulang-pulang anak kita, Bu, aku tadi hampir ketabrak, tapi nggak jadi. Itu karena doa kita diganti dengan yang lebih baik. Dan ada lagi doa terkabul dengan cara apa? Doa terkabulnya nanti di akhirat. Ketika tiba-tiba dapat tumpukan pahala yang begitu berat, ditimbang, ternyata pahala kebaikannya berat. Menurut kita, ya Allah, itu gak salah nulis malaikat. Aku gak punya tuh pahala sebesar itu. Apa kata Allah? Itu adalah timbangan dari doa-doamu yang belum dikabulkan ketika di dunia dan sekarang aku kabulkan. Dan pada saat itu pada masyarakat bergemuruh dan berteriak, ya Allah, kalau tahu begini lebih baik aku dikabulkan di akhirat daripada di dunia. Karena apa? Menjadikan timbangan kebaikan kita berat dan kita bisa masuk surga karena doa-doa kita. Maka jangan suka malas berdoa. Setiap saat berdoa dan minta doa juga boleh. Minta doa kepada orang yang hidup itu boleh. Yang boleh minta doa kepada orang mati. Pak, doain saya Pak ya, jadi istri yang soleha. Pak, doain ya, boleh. Bahkan ke tetangga setiap saat, doain ya biar anak-anak saya baik, boleh. Kalau di Gontor itu Bu, anak-anak saya kan sekolahnya di Gontor. Setiap jam Ibu, dapat anak-anak muridnya, santri-santrinya, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Ibu doain saya ya, besok saya ujian. Nanti lewat lagi, Bu doain saya ya, besok saya ujian. Ibu rajin banget minta doa. Sampai kata suaminya, emangnya kenal? Enggak gitu. Karena apa? Kita tidak tahu dari lisan siapa doa itu terkabul. Mungkin karena doa dia, ya doa yang kita naik, Bu RT tolong doakan saya ya, anak saya besok ujian biar lulus. Mungkin karena doa si Bu RT itulah doanya terkabul, bukan doa dari lisan kita. Walaupun kita berdoa terus ternyata terkabul, tapi menurut Allah doa si Bu RT itu lebih manjur. Karena sesungguhnya doa yang paling mustajab itu, doa orang lain buat kita. Doa orang lain buat kita. Maka kadang-kadang aku tuh gak minta ya. Kok tiba-tiba suamiku naik pangkat? Aku kok gak pernah berdoa untuk suamiku supaya naik pangkat. Karena aku udah gak mungkin. Tapi ternyata apa? Tetangga kita yang
doa yang diberikan orang lain kepada kita dan diam-diam, enggak, kemarin tak doain, enggak perlu kayak gitu, maka itu doa yang paling makbul. Maka supaya kita banyak mendapatkan doa dari orang lain, kita pun rajin mendoakan orang lain. Dan anehnya, doa kita buat orang lain, ya, kita doakan semoga tetangga sebelah saya itu keluarganya sakinah mawaddah warahmah, semoga suaminya sayang sama dia, semoga anak-anaknya pintar, lain terus gitu. Dan apa yang dilakukan ketika kita berdoa itu, malaikat amin, amin, amin. Buatmu serupa itu juga. Ternyata doa kita buat orang lain diaminkan oleh malaikat, dan kita didoakan buatmu doa seperti itu juga. Mana yang lebih makbul, doa kita atau doa malaikat? Hah? Doa malaikat yang buat kita itu lebih makbul. Jadi kita doain orang lain, ternyata loh, kok suami kita yang dapat rezeki gitu. Jadi doa itu nggak ada ruginya. Udah nggak bayar gitu, nggak pakai waktu juga bisa, kapanpun juga bisa, sambil duduk, sambil jalan, sambil tidur, berdoa gitu. Kalau doa itu tidak dikabulkan, maka di akhirat menjadi tabungan pahala kita. Dan doa itu paling ibadah yang paling disayang senangi oleh Allah, karena dia doa itu kan pasti hubungannya kita dengan Allah. Nggak mungkin kita berdoa buat berdoa mintanya sama gunung gitu kan, enggak. Jadi doa itu silah hubungan kita dengan Allah. Dan nikmatilah proses doa kita kalau belum kita terkabul. Kita pengen, nah ini kita sakit, Allah sembuhkan, tapi enggak sembuh-sembuh, itu kita lakukan doa terus gitu. Nikmati proses kita untuk menuju kesembuhan tadi. Karena tadi doa itu adalah ratapan kita kepada Sang Khalik. Allah tuh senang kalau kita meratap. Kalau kita manja-manja sama ya Allah, tolonglah ya Allah, aku mudahkan jalan hidupku ya Allah, selesaikan persoalanku, berdoa terus gitu. Allah tuh senang. Sampai Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, itu hambaku tuh manja sama aku, manjakan juga dia. Sehingga malaikat tuh lihat kita tuh tersenyum. Kalau malaikat lihat kita tersenyum tuh kita dinaungi gitu. Diberi ketenangan, diberi kebahagiaan, diberi keberkahan. Tapi kalau kita itu jarang berdoa, Allah juga, wahai malaikat, itu hambaku jarang sekali meminta kepadaku, maka jangan juga engkau peduli sama dia. Gitu Allah, jangan pedulikan. Akhirnya malaikat melihat dia, kita juga males melihat dia, tidak pernah berdoa. Jadi betapa ruginya orang yang tidak berdoa, tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Berdoa adalah hubungan kita dengan Allah, dan itu adalah cara kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Berdoa itu termasuk zikir. Maka rajin-rajin ngajarin anak itu berdoa. Jangan malas mau tidur berdoa. Cucu-cucu saya itu seperti ini, Bu. Cucu saya itu udah ada 5. Dia sekolah di sekolahan itu. Saya bingung, setiap kali ada murid yang pengen ke kamar mandi, itu satu guru nemenin. Saya bilang, loh kenapa sih aku ditemenin? Kan dia sudah besar. Bu, cucu saya itu sudah bisa kok kamar mandi sendiri, buka celana sendiri, terus kemudian bersuci segala macam. Ternyata apa? Ditemenin sama gurunya, sebelum masuk kamar mandi berdoa dulu. Berdoa. Pak, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, masuk ke kaki kiri. Di dalam mandi keluar, setelah keluar dengan kaki ditungguin sama gurunya itu. Akhirnya apa? Kehidupan menjadi biasa. Mau tidur berdoa dulu nenek, mau makan juga berdoa dulu nenek, mau pakai baju berdoa dulu nenek, mau bercermin berdoa dulu nenek. Senang nggak kira-kira? Mau keluar ya berdoa dulu, mau pergi. Jadi biasakan dari mulai kecil ini berdoa, maka kehidupannya tuh udah akan menjadi berdoa terus. Dan ingat, doa-doa anak itu akan mengalir pahalanya buat kita juga, buat ibunya, buat neneknya. Itu ya. Jadi biasakan, jangan makan dulu. Ternyata tadi di sekolahan tadi setiap anak kalau mau kamar mandi itu
saya harus membiasakan anak kita seperti itu. Gitu. Gimana nak doanya? Kita juga belajar. Dia juga ayo mau pakai baju doanya. Nah, indah banget punya anak seperti itu. Mau tidur doanya. Walaupun kita tempel-tempelin di mana-mana di meja makan, di doa itu tadi. Karena tadi Allah menyukai doa-doa kita. Doa itu adalah ratapan kita kepada Sang Maha Besar, Sang Maha Khalid. Dan doa itulah yang menolongkan kehidupan kita nanti. Kita tidak bisa mengandalkan pertolongan dengan makhluk. Kita tidak bisa mengandalkan pertolongan pada manusia. Karena manusia juga punya masalah. Jangan curhat sama manusia. Kita curhat sama manusia itu dia juga punya masalah. Ada sebuah cerita seorang yang sangat kaya raya. Dia tuh kaya banget, tiba-tiba bangkrut. Ya. Orang yang biasa kaya bangkrut itu kacau. Bisa stres, bisa gila. Oh, dia juga gitu. Malah dikejar-kejar hutang. Akhirnya dia curhat ke sana sini terus, nggak ada penyelesaiannya. Dia minjem uang sana ditolak, minjem uang sini curhat nangis, udah sampai kurus badannya gitu. Akhirnya dia diam-diam melihat masjid. Ya Allah, aku sudah lama melupakan Tuhan. Terus dia diam-diam masjid. Tiba-tiba ada orang dari masjid itu fakir-fakir miskin pada bawa gembolan, pada bawa makanan. Ya, dia tanya, ini kalian pada bawa makanan banyak-banyak itu dari mana? Oh itu ada orang di dalam masjid itu, saya dari dia. Oh iya. Terus apa dia dilihatin orang itu lagi duduk gitu. Wah, sekaya apa dia ya? Kok bisa kasih sebanyak ini makanan? Ternyata apa? Orang itu lagi berdoa. Ya Allah, berikanlah aku rezeki, berikan aku kemudahan. Terus dia berdoa. Ya Allah, ya Allah. Terus apa? Setelah selesai berdoa, wahai Tuhan, Anda kan sudah kaya. Kenapa masih minta rezeki? Masih minta kemudahan? Anda kan sudah banyak sekali. Oh, kekayaan kenapa? Tidak ada yang kita miliki kecuali Allah yang memberikan. Dalam satu ketika Allah bisa mencabut semuanya. Maka kita jangan pernah lelah untuk berdoa, jangan pernah berhenti. Karena apa? Sedikit aja Allah melupakan kita, maka habis kita, binasa kita. Begitu ya. Maka jangan pernah mengandalkan kepada manusia. Manusia tidak mampu apa-apa. Akhirnya apa? Sejak itu orang itu berdoa terus, ya Allah, aku sudah belajar, aku sudah tahu betapa tidak ada harapan aku minta sama manusia. Karena manusia juga ternyata lemah, manusia juga ternyata banyak masalah. Aku hanya minta kepadamu ya Allah, hanya minta kepadamu ya Allah. Aku tidak berdaya, aku mau terus dia berdoa, menangis, siang malam berdoa. Akhirnya apa? Dalam waktu berapa? 3 bulan atau 4 bulan, tiba-tiba apa? Ngelihat dia rajin berdoa, orang percaya sama dia. Ada yang minjemin modal, ada yang gini-gini. Akhirnya apa? Kekayaan dia kembali lagi. Ini kisah nyata. Ternyata dia diberi kemudahan. Kisah nyata. Percaya karena apa tadi? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Tapi nikmati proses berdoa itu, jangan tergesa-gesa. Aku udah berdoa juga belum dikabulkan. Yang kayak gitu itu namanya suudzon sama Allah, bahaya. Jadi kita hidup ini hanya mengandalkan pertolongan Allah. Andalkan pertolongan Allah. Kita lihat bagaimana ibunda kita Maryam itu ibunya Nabi Isa. Tiba-tiba Maryam itu dikenal sebagai manusia yang suci, yang solehah. Kerjanya cuma beribadah, nggak pernah ketemu laki-laki. Tiba-tiba hamil. Bayangin, tiba-tiba hamil. Seandainya kita tiba-tiba hamil itu, wah, masyarakat semua langsung ini ternyata dia munafik, perempuan kotor, perempuan hina. Ibunda kita Maryam, ya Allah, kenapa kau beri ujian seperti ini? Bagaimana aku bisa hamil tanpa laki-laki? Orang-orang tahunya ini pasti dia berbuat dosa. Akhirnya apa? Aku pasti dibully ya Allah. Akhirnya dia apa? Tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah. Ya kan? Mau gimana lagi? Tiba-tiba dia hamil. Akhirnya apa? Sama masyarakat dibuang. Udah buang kan pada pasir. Ntar kalau dia di sini nanti bisa bencana kita. Dibuang ke padang pasir yang tandus, tapi ada pohon korma. Ya Allah, aku
dibuang pada ke sini. Itu semua sudah diketahui oleh Allah bahwa dia akan dibuang, dan itu tadi Allah sudah punya jawaban itu semua. Gak mungkin Allah membiarkan hambanya. Dan dia ternyata ada sebuah pohon kurma, dia dalam keadaan lapar. Ya Allah, aku lapar. Terus apa kata Allah? Goncangkanlah pohon kurma itu. Bingung Maryam, bagaimana mungkin menggoncangkan pohon kurma? Ya, goncangkanlah pohon kurma itu akan jatuh nanti kurma-kurma muda. Tambahkan dari Maryam, bagaimana? Ini kurma itu adalah pohon yang sangat kokoh. Pohon paling kokoh dari antara seluruh pohon adalah kurma. Kenapa? Dia itu hidup di atas batu, bukan tanah. Jadi itu akar-akarnya itu bisa menembus batu-batuan. Jadi kalau di Timur Tengah, di Arab gitu, di Arab itu nggak ada tanah, adanya batu. Kita mau gunung-gunung itu isinya batu. Jadi kadang-kadang apa ya kalau orang Arab melihat gunung kita isinya pohon-pohon, kan kayak di surga. Oh di sini gunung itu isinya batu, nggak ada pohon yang tumbuh kecuali kurma, pohon kurma. Nah, akhirnya apa kata Allah? Goncangkanlah pohon kurma. Padahal pohon kurma itu 20 orang laki-laki mengguncang gak akan terguncang. Sangat kuatnya itu pohon kurma. Ini orang yang baru mau melahirkan, hamil tua itu baru melahirkan, disuruh menggoncangkan. Tapi tadi kita harus percaya. Maryam itu percaya sama Allah bahwa Allah pasti menolongnya. Baru dipegang itu pohon kurma itu terguncang dan jatuhlah rutop kurma-kurma muda. Bayangin, pemuda menggoncangkan pohon kurma, yang tua aja belum tentu jatuh, ini yang muda jatuh. Dan itulah yang dimakan. Dan tiba-tiba apa? Dikira Maryam itu mati di padang tandus. Ternyata masyarakat berpikir, ternyata dia tidak mati. Kenapa? Dia tetap makan kan dengan buah kurma, dikira mau kelaparan di sana. Ayo, kalau gitu kita hajar, kita bunuh dia karena dia sudah merusak dengan hamil duluan itu tadi. Terus berdatangan orang tempat Bunda Maryam. Terus kata Maryam kepada, sekarang katakan siapa bapak dari anak ini biar kita rajam nanti. Cepat katakan. Maryam sudah diajarin sama Allah, jangan jawab, diam. Nah ini juga pelajaran buat kita kalau ada orang yang marah-marah, diam, gak usah dijawab, diam. Karena diam itu lebih banyak. Diam, mau tambah marah, jawablah. Siapa bapak anak ini? Bayi lahir gitu ya. Siapa? Akhirnya apa? Maryam dapat ilham dari Allah, suruh tanya sama bayinya. Suruh tanya ke bayinya, kamu sudah gila ya? Selain kamu perempuan kotor, ternyata gila juga. Bagaimana kamu bertanya kepada bayi ini bahwa bayi ini bagaimana berbicara tentang Maryam? Bilang, tanya sama bayi. Akhirnya apa? Mereka hanya coba aja. Siapa bapakmu? Nah diceritakan di dalam Al-Quran, ternyata bayi yang digendong Maryam yaitu Nabi Isa itu bisa berbicara. Aku adalah pemberian dari Rohku. Aku akan menjadi utusannya untuk menyebarkan agamanya. Dan aku akan menjadi orang yang menyebarkan kebenaran. Bisa ngomong ke bayi itu. Kaget tuh. Oh berarti Maryam ini benar. Kenapa? Dia ternyata tidak bohong. Bayi aja bisa berbicara bahwa dia adalah sebagai orang yang akan mengantarkan atau menyuarakan kebenaran atau mengajarkan bagaimana agama tauhid, bagaimana kita secara benar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka percaya. Nah, seperti itulah bahwa tidak ada yang tidak mungkin dari Allah. Kita harus belajar dari kisah-kisah zaman dulu betapa semua doa-doa itu bisa terkabul. Jangan pernah menyandarkan kepada manusia, jangan pernah berharap kepada manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu kan, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dengan siapa beliau berangkat ke Madinah? Dengan siapa mas? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau hijrah bersama sahabatnya bernama Abu Bakar. Ya, saya dulu bingung, kok kenapa Abu Bakar ya? Abu Bakar itu sifatnya sama dengan Rasulullah. Orang yang lembut, orang yang malahan, orang yang tawadu gitu. Akhirnya apa? Musuh mengejar-ngejar Rasulullah.
dikejar Rasulullah karena apa? Mereka pergi berdua orang-orang yang lemah gitu. Terus apa? Akhirnya dikejar sampai naik ke Bukit Sur, gunung tinggi lah, ya, masuk ke dalam gua, tapi dilindungi oleh Allah. Gua itu tertutup oleh laba-laba, sarang laba-laba. Gitu. Nah, kalau gua tutup sarang laba-laba, gak mungkin ada manusia masuk, berarti di gua gak pernah ada yang pakai. Gitu. Itu pertolongan pertama dari Allah. Terus tiba-tiba udah datang lagi orang lagi, sampai Abu Bakar itu gemeter dia, gemeter. Ya Rasulullah, aku tidak mengkhawatirkan diriku, tapi aku mengkhawatirkan engkau. Mereka pasti membunuhmu. Lalu apa kata Rasulullah? Dapat wahyu dari Allah, la tahzan wa la takhaf, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih, jangan takut, Allah bersama kita. Kalau kita berdua ada Allah yang ketiga. Kepercayaan kita bahwa Allah pasti menolong kita. Jangan takut, jangan sedih. Ini adalah pelajaran buat kita. Jangan takut, jangan sedih, Allah menolong kita. Allah pasti menolong. Dan ternyata Allah ditolong. Apa hikmah daripada cerita ini adalah Allah mengilhamkan Rasulullah untuk pergi ke Madinah bersama Abu Bakar. Kenapa tidak dengan Umar? Pertanyaannya, kenapa tidak dengan Umar? Padahal Umar itu adalah orang yang gagah berani. Tidak ada satupun yang berani atau juara atau menang melawan Umar. Saat itu setelah Rasulullah bersama Abu Bakar sampai di Madinah, kemudian Umar juga mau hijrah. Rasulullah dengan Abu Bakar hijrah itu ngumpet-ngumpet, takut ketahuan orang-orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy sudah memproba siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad maka akan diberi hadiah 1000 ekor unta. Tapi Umar ketika akan hijrah apa? Diumumin, saya akan berhijrah. Barang siapa yang anaknya pengen jadi yatim dan istrinya pengen jadi janda, saya tunggu di balik gua itu, di balik gunung ini. Malah dikasih tahu, saya ada di situ. Nanti kalau ada yang pengen anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, sini hadapi saya. Nggak ada yang berani. Sehingga Abu Bakar lenggang kangkung sampai ke Madinah. Hikmah dari cerita ini, Allah kenapa tidak memasangkan dengan Abu Bakar? Allah ingin menunjukkan bahwa pertolongan itu bukan datang dari manusia. Selamatnya Rasulullah sampai ke Madinah itu betul-betul karena pertolongan Allah. Kalau pada saat itu dengan Umar, orang jadi musyrik, jadi bilang ini, jelas Rasulullah perginya dengan Umar. Orang gak ada yang berani mengejar Rasulullah, kan gitu jadinya. Tapi kan dengan Abu Bakar, kita semua sudah tahu betapa ketika Rasulullah selamat sampai di Madinah itu hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah ada rasa tidak percaya bahwa Allah menolong. Allah pasti menolong dan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Ditipu orang itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah menipu. Diomongin orang itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah ngomongin orang. Disakiti orang itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah kita menyakiti orang. Karena apa? Tadi kebaikan-kebaikan kita akan ditransfer kepada orang lain. Tapi kalau kita diomongin orang, kebaikan orang itu ditransfer kepada kita dan itu kontan. Maka kita harus menjaga. Selain kita beribadah terus menerus, melakukan apa yang Allah suka setiap saat, juga kita jangan melakukan apapun yang Allah tidak suka. Setiap saat berdoa, setiap saat berzikir, yakinlah pertolongan Allah itu sangat dekat. Allah suka dengan ratapan kita, Allah suka dengan air mata kita, Allah suka dengan kita mengaku lemah di hadapan Allah. Dan Allah akan mengatakan kepada para malaikat yang begitu banyak, manjakan dia, aminkan semua doa-doa dia. Nah, begitu enaknya, begitu indahnya hidup di dalam Islam. Dan tadi biasakanlah kita untuk selalu beribadah kepada Allah, karena barang siapa membaca satu ayat sebelum tidur, maka kata Rasulullah itu lebih baik, lebih berharga dibandingkan kita datang orang ngasih 1 onta buat kita. Bagaimana ya Rasulullah kalau 2 ayat itu lebih baik daripada orang ngasih
dua ontak kepada kita. Bagaimana kalau 3 ayat? Demikian seterusnya. Jadi membaca Al-Quran juga itu menjadi sinar buat kita. Nanti di akhirat kita mendapatkan cahaya-cahaya untuk menunjukkan kita ke jalan yang lurus, ya, untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu adalah dari bacaan Al-Quran kita. Jangan lupa bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kuncinya cuma satu, adalah takwa kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Dan kemudian bonusnya apa? Juga Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak terduga. Jadi kita jangan, aku gimana aku bisa kaya ya? Sedangkan penghasilan suamiku segini, aku penghasilan, jangan ditanya-tanya. Kata Allah, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak bisa kamu duga. Maka jangan tanya-tanya. Tiba-tiba kita kok bisa nyekolahin anak, kok bisa anak sampai besar. Kalau dihitung-hitung dari kecil buat makan aja susah, kok anak bisa kuliah? Nah itu tadi, karena Allah tuh gak usah tanya-tanya dari mana. Asal kita tadi bertakwa kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah yang Allah sukai, membasahi lidah kita dengan selalu berzikir, dan jangan lupa selalu membaca Al-Quran supaya kita selalu mendapatkan cahaya dari Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kesalahan.